Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak Indonesia maju. Salam guru penggerak. Izinkan saya Yuni Afifatur Rahmah, CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Kademangan, Kabupaten Blitar, menyampaikan koneksi antar materi modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Pada koneksi antar materi modul 1.3 visi guru penggerak kali ini, saya akan berangkat dari pertanyaan pematik yang berbunyi, apa yang Bapak Ibu pahami mengenai keterkaitan antara peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif IA di sekolah Bapak ataupun di sekolah Ibu. Berikut penjelasannya. Menurut saya, hendaknya seorang guru harus berupaya untuk menuntun para murid sesuai dengan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dengan menjadi teladan atau contoh, serta menghamba kepada para murid untuk menghantarkan mereka menuju kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Tentu saja dengan memperhatikan kekuatan kodrat diri murid tersebut, baik kodrat alam maupun kodrat zaman yang unik dan beragam. Dan untuk memberikan tuntunan yang membawa ketercapaian tujuan pendidikan, maka seorang pendidik dapat mengimplementasikan dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila dengan melalui sebuah prakarsa perubahan yang diinisiasi dalam visi besar bersama melalui pendekatan inquiry apresiatif atau IA. Lalu, apa saja sih keenam dimensi-dimensi dari profil pelajar Pancasila tersebut? Apakah semuanya harus kita wujudkan dalam satu visi? Keenam dimensi profil pelajar Pancasila tersebut antara lain: 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Kreatif. 5. Bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah mandiri. Keenam P5 di samping akan terwujud jika guru bersama seluruh elemen sekolah berkolaborasi mengupayakan ketercapaian rumusan visi yang berpihak pada murid dengan menggunakan pendekatan apresiatif. Apa itu pendekatan inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif atau IA adalah pendekatan manajemen perubahan yang berkolaboratif dengan berbasis kekuatan positif yang ada di lingkungan sekolah tersebut untuk menciptakan perubahan yang lebih baik lagi di lingkungan sekolah. Pada tugas sebelumnya demonstrasi kontekstual, saya merumuskan sebuah visi dan prakarsa perubahan yang menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Visi saya adalah mewujudkan insan pelajar yang kreatif dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sedangkan prakarsa perubahan yang saya lakukan untuk mewujudkan visi saya tersebut adalah mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak dengan inovasi pembelajaran di dalam kelas. Rumusan visi saya ini sesuai dengan aset karakteristik positif UPT SMP Negeri 2 Kademangan. Tempat saya mengajar, UPT SMP Negeri 2 Kademangan, adalah sekolah yang memiliki karakteristik daerah pinggiran Kabupaten Blitar Selatan dengan banyak aset sumber daya, kreativitas siswa karena dekat dengan pusat kesenian daerah, baik tarian, gendang jimbe, kampung gerabah, dan potensi UMKM Omah Jenang maupun potensi pariwisata seperti kampung coklat. Dari karakteristik tersebut, inquiry apresiatif yang saya lakukan yang pertama adalah mengomunikasikan kepada kepala sekolah tentang kekuatan positif yang ada
untuk diterapkan pada inovasi pembelajaran guru-guru di lingkungan SMP Negeri 2 Kademangan untuk kepentingan mewujudkan kreativitas murid. Dari kekuatan positif tersebut, dapat dijadikan aset untuk mewujudkan visi pembelajar atau murid yang kreatif melalui inovasi pembelajaran yang beragam di dalam kelas. Setelah mengomunikasikan semua kekuatan positif tersebut kepada kepala sekolah, saya mencoba mewujudkan paradigma inquiry apresiatif pada kelas saya sendiri di dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas saya. Setelah mewujudkan pengembangan pembelajaran dengan inovasi di kelas melalui paradigma IA, saya mengambil pelajaran dan mencari pengalaman dari para guru-guru lain di sekolah saya yang sudah menerapkan inovasi pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas murid di dalam kelas dengan metode ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Semua inovasi pengembangan pembelajaran tersebut bertujuan untuk berpihak kepada murid dan menumbuhkan kreativitas murid, tentunya sesuai dengan ajaran filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian, dengan prakarsa perubahan tersebut, saya mencoba menerapkannya pada pembelajaran bahasa Indonesia, tepatnya pada bab menulis teks prosedur di kelas 7C dengan inovasi pembelajaran yang menghasilkan produk serta membentuk kreativitas siswa dan menuntun sesuai dengan kekuatan kodrat diri, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman, serta dengan terus menjaga kearifan, karakteristik budaya lokal, dan mengoptimalkan UMKM yang ada di sekitar lingkungan sekolah dan bisa berguna untuk survive dan bertahan hidup dalam persaingan dunia global ke depannya. Pada pembelajaran menulis teks prosedur ini, siswa tidak hanya belajar tentang teori menulis teks prosedur, melainkan juga lebih banyak kegiatan yang berpusat pada siswa atau student oriented dengan menghasilkan produk dan mengasah kreativitas siswa bersama kelompoknya masing-masing, serta tentu saja memanfaatkan peluang yang ada di lingkungan sekitar untuk mampu berdaya saing dalam berkebinekaan global di sekitar lingkungan mereka, sehingga dapat berguna untuk kehidupan siswa di masa depan. Ini mau membuat apa? Pembelajaran inovatif seperti ini bertujuan untuk menghasilkan produk dan menyalurkan kreativitas murid. Pembelajaran seperti ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memfasilitasi siswa melalui pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, dengan beragam inovasi pembelajaran yang berpihak dan menuntun pada murid dengan mengikuti kodrat alam maupun kodrat zaman, serta dapat membentuk karakter profil pelajar Pancasila dengan bergotong royong. Untuk permainan-permainan dan ice breaking nanti bisa disajikan menggunakan beberapa platform digital yang kekinian dan bisa merangsang siswa untuk lebih tertarik pada kegiatan pembelajaran, seperti menjawab pertanyaan dalam game Kahoot setelah kegiatan praktik selesai. Bahan-bahannya apa saja? Susu sama jeli. Bahannya? Susu, jeli. Semua kegiatan pembelajaran yang merangsang kreativitas murid dan menghasilkan produk serta membentuk karakter profil pelajar Pancasila tadi merupakan salah satu prakarsa perubahan yang diharapkan dapat mewujudkan peran pendidik sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan berpihak pada murid. Setelah koneksi antar materi sebelumnya dan rumusan visi serta prakarsa perubahan, masuk ke pertanyaan pemantik yang kedua yang berbunyi,
Revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Setelah membaca pertanyaan pemantik yang kedua, maka menilik kembali visi saya sebelum melakukan pendekatan inquiry apresiatif. Visi saya sebelumnya berbunyi mewujudkan insan pelajar yang kreatif dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Saya ubah menjadi rumusan visi baru yang menggerakkan hati yang berbunyi mewujudkan insan pelajar tangguh yang kreatif dan berkebinekaan global. Melalui rumusan visi baru tersebut, saya ingin menciptakan generasi yang penuh kreativitas, memiliki karakter yang baik, dan mampu mempertahankan identitas bangsa di tengah persaingan global. Demikian materi koneksi antar materi modul 1.3 dan juga perumusan visi menggunakan paradigma inquiry apresiatif. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat di seluruh Indonesia. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.